Selamat malam semuanya. Hari ini dengan penuh semangat kami mempersembahkan proyek kami yang bernama Website Kuliner Khas Toba. Proyek ini dikembangkan dengan tujuan menciptakan platform informatif yang menyoroti beragam makanan tradisional dari daerah Toba, sebuah tempat yang dikenal dengan cinta rasa unik dan warisan kuliner yang kaya. Dan website ini akan cepat memperkenalkan kuliner-kuliner Toba ke dalam negeri dan luar negeri agar turis-turis yang datang ke Toba tahu apa saja kuliner yang ada di Toba. Dan selanjutnya saya akan memperkenalkan diri di selagi ini kan. Ulang ya, Tian. Mana bang ini? Kami nak extend lah. Nggak bisa diam ya. Bisa lah. Di bawah taruh tanganmu di ini itu. Ini nah. Nah, Nah, kami nak extend lah. selamat malam semuanya. Hari ini dengan penuh semangat kami mempersembahkan proyek kami yang berjudul dengan Website Kuliner Khas Toba. Website ini dikembangkan dengan tujuan menciptakan platform informatif yang menyoroti beragam makanan tradisional dari daerah Toba, sebuah tempat yang dikenal dengan cinta rasa unik dan warisan kuliner yang kaya. Dan website ini akan lebih cepat memperkenalkan kuliner-kuliner Toba ke dalam negeri yang belum tahu apa saja kuliner Toba yang terkenal, dan akan memperkenalkan ke turis-turis yang datang ke Toba agar mereka tidak perlu susah mencari kuliner-kuliner yang ada di Toba. Sebelum kami lebih lanjut lagi, kami akan memperkenalkan diri. Sebelum itu, kami akan mengenalkan manajer proyek kami, yaitu Bu Yeni Royati, dan dengan saya sendiri, Ketua Proyek, Rada Samuel Tambunan, dan dengan tim saya, Roberto November, Taufik Fajanandra, dan Karunisa Yaspa Gunawan. Dan saya akan menjelaskan sedikit tugas-tugasnya. Saya sendiri menyiapkan bagian home. Alur pengguna. Slide pemesanan kuliner ini melibatkan 3 peran: pembeli, penjual, dan admin. Pertama, semua pengguna memulai dengan membuka website. Pembeli kemudian menjelajahi menu dan memilih makanan. Setelah itu, pembeli menambahkan makanan ke keranjang dan melakukan pembayaran. Baik melalui transfer atau COD, penjual menerima notifikasi pemesanan lalu menyiapkan dan mengirim makanan. Sementara itu, admin memantau proses pembayaran di akhir. Pembeli bisa melacak status pesanan dan admin bertugas menangani kendala yang mungkin terjadi. Di slide kebutuhan fungsional dan non-fungsional, sistem ini memiliki 2 jenis kebutuhan utama. Pertama, kebutuhan fungsional mencakup hal-hal yang dapat dilakukan oleh pengguna seperti register, login, mengubah profil, memilih dan memesan makanan, hingga melakukan pembayaran dan pelacakan pesanan. Penjual juga dapat mengelola katalog dan memberi rekomendasi. Kedua, kebutuhan non-fungsional berfokus pada kualitas sistem seperti kemudahan navigasi, tampilan menarik, akses online, keamanan akun, serta pengguna bahasa Indonesia. Semua kebutuhan ini mendukung pengalaman pengguna yang optimal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang R diagram. R diagram atau entity relationship diagram menunjukkan bagaimana data disimpan dan saling terhubung di dalam sistem. Entitas utama yang kami gunakan antara lain user menyimpan data pembelian dan penjual, menu berisi daftar makanan khas Toba, transaksi mencatat pesanan makanan, detail transaksi mencatat isi setiap pesanan, keranjang menyimpan makanan sebelum dipesan, restoran menyediakan makanan, menu review berisi ulasan dari pembeli. Relasinya seperti suatu user bisa melakukan banyak transaksi, lalu satu transaksi bisa memiliki banyak detail. Satu menu bisa mendapat banyak ulasan. Diagram ini membantu kami merancang basis data agar sesuai dengan fitur dalam sistem. Dan saya akan menjelaskan use case diagramnya. Dalam sistem ini terdapat 2 aktor utama, yaitu pembeli dan penjual. Pembeli bisa melakukan registrasi login
melihat daftar makanan, menambah ke keranjang, memesan makanan melihat riwayat pesanan, dan memberikan ulasan. Penjual bisa login, menambah dan mengelola menu makanan, melihat pesanan dari pembeli, serta melihat ulasan yang diberikan. Use case diagram ini menggambarkan alur interaksi antara pengguna dan sistem secara keseluruhan. Selanjutnya dengan saya Cerini Saiswa Gunawan, saya akan menjelaskan tentang desain antarmuka. Yang pertama adalah gambar landing page, adalah gambar halaman utama dengan fitur header dengan menu navigasi, beranda, menu, tentang, dan kontak. Di situ juga ada bilah pencarian seperti search, icon keranjang, dan profil pengguna di bagian kanan. Dan ada pesan selamat datang di bagian depan website kami, dan menu populer kami yang berisi 3 menu populer dengan rating yang tertinggi. Yang kedua adalah gambar halaman menu dengan menampilkan daftar lengkap menu populer dengan fitur utama kami, item menu yang ditampilkan dengan gambar, nama, rating, dan tombol beli. Fungsinya adalah memungkinkan pengguna untuk menelusuri semua pilihan makanan yang tersedia. Yang ketiga adalah gambar riwayat pesanan yang menampilkan riwayat pemesanan atau pembelian pengguna. Fiturnya adalah menampilkan gambar dan detail item yang dipesan sebelumnya seperti nama hidangan dan harga. Fungsinya adalah membantu pengguna melacak dan mengulang pesanan sebelumnya dengan mudah. Yang keempat adalah gambar detail produk dengan halaman yang terperinci untuk menampilkan produk makanan ini. Baik, saya akan menjelaskan tentang implementasi. Dalam implementasi, kami membangun beberapa fitur utama pada website ini. Di antaranya, ada tampilan navbar dan banner utama untuk navigasi, daftar menu makanan lengkap dengan gambar harga dan deskripsi, halaman menu populer berdasarkan rating, riwayat pesanan untuk melihat transaksi sebelumnya. Fitur-fitur ini bertujuan memberikan pengalaman pengguna yang mudah, cepat, dan menyenangkan saat memesan makanan khas Toba secara online. Baik, next. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pembangunan website kuliner khas Toba merupakan solusi digital untuk mempromosikan dan mempermudah akses terhadap kuliner lokal. Melalui sistem ini, pelanggan dapat mudah mencari, memesan, dan menikmati makanan khas Toba. Sementara pelaku UMKM dapat memperluas jangkauan pasarnya dengan fitur-fitur seperti pemesanan online, sistem rekomendasi, interaksi pengguna, dan dukungan transaksi yang aman. Aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi layanan dan mendukung pelestarian budaya kuliner Toba secara modern dan berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.